Halo Sobat Bimers, kembali lagi di channel Bimskor Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang membuat curtain wall. Jadi kawan-kawan, apa sih curtain wall itu? Jadi curtain wall ini biasanya ada di bangunan tinggi kawan-kawan, seperti hotel misalnya, ataupun rumah sakit. Nah, di sini kawan-kawan contoh penggunaan curtain wall. Ini salah satu hotel di Makassar ya. Namanya Novotel kawan-kawan. Jadi ini menggunakan curtain wall. Kemudian kawan-kawan, di sini kita lihat bahwa ini dibuat secara custom. Kira-kira kalau kita modelkan di Revit, seperti apa sih caranya? Nah, inilah yang akan kita bahas. Jangan lupa subscribe dan like dan share jika video-video dari Bimskor Indonesia membantu kawan-kawan untuk memahami aplikasi. Sebelum kita masuk di videonya, kita intro dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah buka Revit-nya ya. Jadi kita akan belajar basicnya dulu kawan-kawan tentang curtain wall ini ya. Jadi di sini saya akan masuk di arsitektur ya, karena dia merupakan bagian dari arsitek ya. Di sini di wall, di WA kawan-kawan. Nah, kemudian kita pilih aja ya untuk mencari curtain wall-nya. Nah, di sini kawan-kawan ya. Di ini kita pilih aja yang properties ini, kita pilih klik seperti ini ya, seperti biasa. Kemudian di bagian bawah ini kawan-kawan, di curtain wall ini, jadi ada 3 nih kawan-kawan, ada 3 model yang tentunya bisa kita terapkan. Tapi yang memudahkan kita untuk membuat model seperti ini itu yang mana sih? Jadi tentunya kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu, sehingga mungkin saya akan modelkan satu-satu kawan-kawan ya, seperti ini. Saya tarik aja kawan-kawan ya, seperti ini, seperti biasa. Kita pilih dulu. Ini curtain wall yang pertama, yang apa ini kawan-kawan? Yang ini ya, curtain wall. Kemudian exterior glazing ya. Jadi khusus untuk membuat Novotel tadi itu mungkin kita bahas di video lain kawan-kawan ya, karena tentunya membutuhkan kemudian model-modelnya, sehingga model kita bisa sama ya, minimal sama, mendekati gitu ya kawan-kawan. Oke, ini yang tipe kedua. Selanjutnya kita mau apa nih? Kita pilih lagi yang ketiga itu kawan-kawan, yang curtain wall sudah, exterior glazing sudah, store font ini ya, kita pilih. Nah ya, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Jadi ini tentunya semua bisa ya gitu ya, semua bisa membuat model yang seperti gambar tadi. Tapi kira-kira yang memudahkan kita yang mana sih, sehingga kita perlu melihat modelnya kayak seperti apa gitu ya. Nah, bisa kawan-kawan, kita ulangi. Seperti ini aja kawan-kawan. Nah, oke, jadi inilah 3 kategori curtain wall yang kita buat. Kemudian kita akan melihat 3D-nya nih, sehingga gambar kita lebih jelas gitu ya perbedaannya. Nah, ini nih kawan-kawan. Jadi kalau seperti ini, kembali lagi ke sini kawan-kawan, disiplinnya itu perlu kita cek ya. Kita pilih aja yang arsitektural. Maka gambar kita akan seperti ini. Kemudian kalau masih putih kawan-kawan, ini fine, kita tampilkan yang lebih yang paling bagus ya. Kemudian kita set biar kelihatan warnanya gitu ya. Kemudian ini kan oke,
inconsistent color ya, seperti ini mungkin kawan-kawan. Jadi kelihatan bahwa yang pertama nih yang kita buat yang ini itu dia tipenya carton wall. Mungkin kawan-kawan secara sekilas kita akan memilih yang ini ya kawan-kawan, yang ketiga ini ya, untuk membuat model seperti gambar sebelumnya gitu. Nah kawan-kawan, yang carton wall ini kita bisa membuat secara custom nih kawan-kawan. Kita membuat secara custom di sini dengan cara kita masuk di arsitektural, kemudian kita bikin dulu gridnya gitu ya. Kita bikin gridnya, kemudian kita tempatkan ke sini gitu kira-kira kawan-kawan, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan nih kawan-kawan, kita bisa tambahkan ya, kita bisa tambahkan dengan cara copy seperti itu ya. Kemudian kita bisa tambahkan marginnya gitu, ini ya kawan-kawan, tambahkan margin seperti ini, klik aja seperti ini ya, gitu ya. Jadi ini sifatnya bukan sifatnya sih, caranya dengan manual mungkin ya kawan-kawan. Jadi kita bisa custom gitu, custom. Cuman kalau kita lihat di gambarnya tadi, ini rasa-rasanya kalau menggunakan tipe yang pertama ini itu akan lama ya, kira-kira begitu. Tapi mungkin di model lain ini yang kita butuhkan ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini nih kawan-kawan, jadi tipe kedua ini namanya external grazing ya. Jadi ini bisa kita langsung pasang marionnya gitu ya. Kita bisa pasang marionnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kita bisa pasang seperti ini kawan-kawan ya. Jadi bedanya tadi di curtain wall ini ya, ini kita membuat sendiri nih secara custom gitu ya. Kalau yang ini, yang tipe kedua ini kawan-kawan, ini sudah ada gitu ya. Kemudian kita pilih lagi nih kawan-kawan yang ketiga. Jadi ketiga ini itu kita tinggal mengatur jarak-jaraknya gitu ya. Kita tinggal mengatur jarak-jaraknya. Jadi hampir sama dengan tipe kedua. Ini tipe kedua kita bisa juga atur jaraknya kawan-kawan. Ya di sini ya kawan-kawan ya. Ya seperti ini. Nah, di sini kawan-kawan, mungkin kalau yang tadi itu kita bisa gunakan yang ini nih. Jadi contoh, kita mau membuat ini dari lantai 1 ke lantai 2. Kalau kita perhatikan gambarnya tadi, ini mungkin lantai 1, lantai sebelumnya ya, ini lantai atasnya gitu ya. Jadi batas lantai 1 dan lantai 2 gitu. Jadi kita ambil satu lantai aja nih kawan-kawan. Kita ambil satu lantai, mungkin dari ini ke sini ya. Jadi ada berapa kotak nih? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 kotak gitu. Kemudian di sini mungkin kita dulu setting kawan-kawan lantai 1 ya, level 2 gini ya, level 2 oke lah, kita ambil aja yang ini. Kemudian kita pilih nih kawan-kawan yang ini seperti ini. Kemudian kita masukkan constraint-nya itu di lantai 2 ya gitu ya. Oke, jadi di curtain kita ini yang terjadi, yang ada cuman 2 nih kawan-kawan. Ini cuman 2 kotak, sementara kita mungkin perlu 1, 2, 3, 4 ya gitu ya. Ada 4 kotak gitu. Kemudian di sini kawan-kawan kita pilih aja seperti ini. Kemudian di sini kawan-kawan kita edit type aja ya, seperti ini kawan-kawan. Maka otomatis di ini kita akan dimasukkan nih
Misalnya di vertikal kita tunjukkan, kecilkan dikit biar kelihatan kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Nah, gini. Jadi jaraknya nih kawan-kawan, kalau kita pilih modelnya, kemudian kita edit. Nah, kita lihat sini nih kawan-kawan. Jadi vertikalnya itu dia menggunakan maksimum spacing sejauh 1500 nih. Maka otomatis jarak vertikalnya ini kawan-kawan itu akan otomatis 1,5 meter gitu ya. Meskipun tadi kita belum cek ini satuannya apa, kita cek dulu kawan-kawan untuk memastikan apakah model kita sudah menggunakan milimeter gitu ya. Nah, ini sudah kawan-kawan, lainnya sudah milimeter gitu. Jadi jarak maliannya ini kawan-kawan, malian 1, 2, 3 itu jaraknya 1,5. Oke, jadi kalau misalnya jaraknya 1 meter nih, misalnya kacanya tuh lebarnya 1 meter, itu gimana caranya? Tentunya kita langsung edit nih kawan-kawan. Kita edit seperti ini, jadinya 1000 ya gitu ya, 1000 seperti ini. Kemudian horizontalnya tuh dia jaraknya 2,4 ya, 2,4 seperti ini, 2,4. Jadi lebarnya yang paling bawah itu 2,4 meter kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita mau tambah nih kawan-kawan, kita mau tambah jadi 4. Jadi ada beberapa caranya. Mungkin di sini saya akan menggunakan bukan spacing ya, saya akan menggunakan maksimum ini kawan-kawan. Saya akan menggunakan maksimum number ya kalau tidak salah, horizontal. Kita ya, ini maksimum number ya. Kita play dulu kawan-kawan. Kita pilih lagi. Nah, maksimum numbernya itu ini bisa kita tambahkan nih, misalnya jadi 3 nih kawan-kawan ya, jadi 3 seperti ini. Kemudian kita apply ya, sementara apply kawan-kawan ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada 4 kotak gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita pindahkan nih kawan-kawan. Ini kita bisa pindahkan, kita bisa geser gitu ya. Ini kita bisa geser ya. Jadi bergantung sih kita mau menggunakan yang mana gitu ya. Di sini kawan-kawan kita bisa mengatur jaraknya kawan-kawan ya. Kita bisa mengatur jaraknya dengan cara edit type seperti ini. Kemudian kita masukkan maliannya ya kawan-kawan. Di sini vertical grid. Kita bisa ini ada beberapa pilihan kawan-kawan, ada fixed number, maximum spacing, minimum spacing. Kita pilih fixed number dengan memasukkan kita masukkan saja 1000 kawan-kawan. Kemudian fix untuk jarak vertikal horizontalnya itu 3000 seperti ini kawan-kawan, 3000. Kemudian kita apply seperti ini. Kita tunggu kawan-kawan sampai terterapkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Jadi selanjutnya kita akan
copy nih ke bawah, karena di sini ada juga ya seperti ini di gambar tadi ya. Di sini ada dua nih kawan-kawan, ada satu kotak, 1 2 3 4 gitu ya. Kita copy nih ke bawah atau kita ambil dari atas. Nah, kita pilih. Nah, kawan-kawan di sini kita cari gridnya itu ya, yang apa namanya nih kawan-kawan, ya kita pilih yang ketika sudah ada garis ke sana nih kawan-kawan, itu yang kita copy ya, seperti itu. Kita cari sampai ketemu kawan-kawan. Bisa tekan tab ya sampai ketemu kawan-kawan. Kita tab aja seperti ini ya. Kemudian kita CO ke bawah ya kawan-kawan. Kemudian mungkin jaraknya dari bawah tuh, karena jaraknya tadi 3000 ya, kita turunkan aja jadi 2500 nih kawan-kawan, seperti ini. Kita tunggu kawan-kawan sampai tercopy gitu ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi kita sudah punya ya seperti ini. Kemudian yang atasnya nih kawan-kawan, kita copy lagi ya. Kita copy, kita tab seperti ini, kemudian CO naik seperti ini, kemudian kita naikkan 500 ya kawan-kawan. 500 seperti ini. Kita CO kemudian copy seperti itu kawan-kawan. Nah, kira-kira seperti ini nih ya. Jadi sangat simpel sih kawan-kawan untuk membuat model-model seperti ini. Nah, terus karena ini baru lantai 1 ya misalnya ya. Kemudian kita mau buat lagi nih ke lantai selanjutnya, karena ini kita belum punya lantai 3, 4, 5 gitu ya. Kita copy aja ke atas seperti ini ya, 4000 lagi nih misalnya. Oke, kemudian naik lagi 4000 lagi seperti ini, sampai seterusnya gitu ya kawan-kawan. Jadi kita tinggal atur aja nih kawan-kawan. Jadi ada beberapa memang manual gitu ya. Kemudian kita copy yang ini kawan-kawan, ini kita CO dengan copy seperti ini, kemudian paste, align to select ya, kemudian kita pilih lantai 2 sampai 4 gitu ya, kemudian kita oke. Seperti ini. Kita tunggu kawan-kawan sampai tercopy gitu ya. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya nih, ini kan di bawahnya tuh ada 2 ya, ada apa, ada 2 malian itu, kemudian di atasnya ada 3 seperti ini. Ini 1 2 kotak. Jadi kita atur aja nih kawan-kawan. Misalnya ini pertemuan antara lantai 1 ya atau lantai 2 gitu ya. Jadi kita atur elevasi dari malunnya itu, kemudian kita copy ke atas seperti itu. Jadi mungkin untuk sisi ini kawan-kawan ada video khususnya untuk membuat Novotel ini ya. Mungkin kalau ada waktu senggang saya bahas tentang cara membuat model-model seperti ini. Kawan-kawan, kita masuk lagi, kita tunggu kawan-kawan proses kopinya ya. Kira-kira seperti ini nih kawan-kawan. Jadi tadi mungkin kok ada banyak ininya ya gitu ya, jadi banyak gini. Jadi kawan-kawan kita bisa apa namanya nih, kita bisa atur ulang gitu ya kawan-kawan ya. Kita oke, jadi ya mungkin seperti inilah kawan-kawan cara untuk membuat
buat secara custom gitu ya. Kemudian nih kawan-kawan, karena kita edit lagi gelasnya nih, karena ini mungkin apa namanya, ini tidak sama ya kawan-kawan, ada mungkin spandrel apa namanya yang dalamnya ada lapisannya gitu ya. Jadi kita bisa mengedit kawan-kawan, ini sebenarnya kita bisa edit ya, kita bisa edit ya dengan cara kita tap nih kawan-kawan, kita tap kacanya pilih seperti ini, kemudian select ini ya, along vertical grid, horizontal ya, maaf, horizontal seperti ini, maka semua akan bisa kita ganti gitu ya. Nah di sini kenapa belum kelihatan bisa diganti ya, tentunya di sini akan muncul nih kawan-kawan, edit type-nya ini bisa kita ganti, itu karena ini masih terpin ya, kita masih terpin, jadi kita harus buka pinnya dengan cara UP, ketik UP, atau bisa klik di sini nih kawan-kawan. Nah di sini kita bisa ganti, kita bisa ganti sini kawan-kawan. Jadi kalau kita membuat gelas di sini, dia akan muncul ya, untuk dinding, material dinding dia akan muncul gitu. Misalnya kita asal aja ya kawan-kawan, jadi misalnya sembarang kita pakai, jadi bisa kawan-kawan, tinggal kita membuat modelnya itu ya seperti ini ya kira-kira ini. Jadi kita ganti satu-satu juga kawan-kawan, jadi sebelum kita copy ke atas itu kita copy semua nih kawan-kawan ya, kira-kira seperti itu. Kita select ini, align horizontal ya, horizontal, kemudian up UP, kemudian kita ganti lagi kawan-kawan ya. Sangat simpel sih menggunakan ini ya, kita ganti aja ya seperti ini dari model ya, seperti ini. Nah kira-kira seperti ini nih kawan-kawan, jadi kita hapus aja yang ini ya, hapus seperti ini, kita hapus saja, kemudian kita copy ulang yang lantai 1, kemudian ini copy, align to select gitu ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kira-kira seperti inilah ya. Jadi tinggal kita panjangkan mungkin kalau kita mau ubah gitu. Nah selanjutnya nih kawan-kawan, kadang-kadang kita ingin memasang apa namanya, pintu atau jendela gitu ya di mungkin curtain wall kita, mungkin ini kasusnya beda lagi nih kawan-kawan. Misalnya saya ingin menambahkan pintu nih, kita ingin menambahkan pintu di curtain wall kita, baik di ini di sini kawan-kawan, itu bisa di tipe 1, tipe 2 sama tipe 3 gitu ya. Misalnya saya mau tambahkan pintu di sini nih. Nah seperti ini biasanya kawan-kawan, kita masuk di arsitek, kemudian window nih, kemudian atau pintu ya, kita masuk di arsitek, kemudian mungkin door ya, kita mau pasang nih kawan-kawan, kita mau pasang seperti ini. Nah ternyata dia tidak bisa gitu ya kawan-kawan, ini tidak bisa. Jadi kalau kita mau memasang pintunya, ini kita harus load lagi kawan-kawan, load family yang tipenya adalah
curtain wall gitu ya, yang tipenya adalah curtain wall. Nah, seperti itu. Berarti kita harus load lagi nih, masuk di insert, kemudian load family. Kita load family, kemudian kita cari misalnya dia pintu ya, berarti kita masuk door gitu ya, kita masuk di pintu, kita cari barrel kawan-kawan, English, kita cari ininya, materialnya, kemudian kita cari doors ya, ini ya. Kita cari ini, kemudian kita pilih yang ini nih kawan-kawan, double glass. Ini ada tipenya ya, ada tipenya, jadi ini bisa kita gunakan gitu ya, kita bisa gunakan ini. Ini curtain wall double, ini curtain wall glass. Coba kita upload satu ya, ini, kemudian kita open seperti ini, kita open. Agak lama ya kawan-kawan. Nah, kita open. Oke, jadi kita masuk lagi kawan-kawan, kita cek di, misalnya kita pilih caranya tadi itu kawan-kawan, kita arahkan mouse-nya gini ya, kemudian kita tap begini. Oke, kita arahkan ke ini, kita arahkan ke curtain wall-nya, kemudian kita tap pilih. Oke, kemudian kita cari di sini nih kawan-kawan, properties. Nah, di ini itu kita sudah punya nih kawan-kawan pintunya. Jadi berbeda dengan model yang lain, family yang lain, dia itu masuknya di sini nih kawan-kawan, di curtain wall itu ya, dia masuknya di curtain wall seperti ini. Kemudian kita arahkan ke sini nih, jadi dia otomatis akan mengganti gelas yang kita pasang ya gitu ya. Jadi lebar pintu kita bergantung dari lebar dari ini ya, panel kita gitu. Oke. Nah, di sini kawan-kawan, kalau misalnya nih saya mau edit type gitu ya, berarti kita harus edit type seperti ini. Kita edit, kemudian kita ganti di sini nih kawan-kawan, misalnya offsetnya berapa, kemudian exteriornya apa, materialnya apa gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu sih kawan-kawan simpelnya. Jadi kita sudah upload pintu sudah, kemudian kalau kita pasang jendela juga sama kawan-kawan ya. Misalnya kita mau pasang jendela di basic wall ya sama ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita mau masukkan lagi jendelanya ya, kita mau masukkan jendelanya. Sebenarnya ini kita bisa tambahkan lagi nih kawan-kawan, misalnya jendelanya itu hanya setengah, itu bisa masuk di arsitek, kemudian curtain grid, kemudian kita arahkan ke sini nih kawan-kawan. Oke, ke sini. Ya, jadi ini secara keseluruhan kita kembali, kemudian kita pilih yang on segment.
segmen. Jadi kalau yang all segmen ya secara horizontal, semua vertikal gitu ya. Ya seperti ini kawan-kawan. Ini bisa kita tambahkan ya seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan ini terlalu lebar ya kawan-kawan, kita arsitek lagi, masuk arsitek. Ya kita bagi kawan-kawan seperti ini. Ya kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau mau membuat vertikal, kita arahkan saja ke horizontalnya ya, maka otomatis akan terbentuk gitu. Ini sama ya, seperti ini ya, seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita masuk lagi di insert ya, kita di insert seperti ini, family. Kita cari kali ini window ya, window. Kemudian kita cari tipenya yang curtain wall kawan-kawan. Opening. Kita pilih aja ya sesuai yang bisa kita gunakan. Ya ini ya curtain wall. Ini kita open ya seperti ini. Nah, kemudian kawan-kawan di sini bisa kita ganti nih kawan-kawan. Kita bisa ganti jadi ini ya, curtain awning gitu. Oke, ya mungkin seperti ini sih ya kawan-kawan, cara membuat custom gitu ya. Ini sangat gampang sih sebenarnya. Nah, tinggal kita edit type itu. Karena mungkin ini terlalu panjang kawan-kawan tutorialnya kalau kita mau bahas semua ya. Mungkin di video lain kita akan bahas lagi ya untuk secara ini. Bagi kawan-kawan yang mungkin mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, seperti ini mungkin kira-kira. Jadi untuk detail mungkin seperti ini sih kawan-kawan. Oke, jadi terima kasih kawan-kawan. Kasih Revit gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.